Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 dengan mata kuliah Manajemen Keuangan 2 dengan Bapak dosen pengampu Bapak Agus Nurofik Eskom MM. Terlebih dahulu kami akan memperkenalkan diri. Yang pertama, saya yang bernama Yulma Harni dengan NIM 231061201169. Dan perkenalkan, nama saya M. Nur Ibra Nugraha dengan nomor NIM 231061201170. Nama saya Ronaldo Ilfandra Rifki dengan NIM 231061201162. Perkenalkan, nama saya Elsa Safrina dengan NIM 231061201172. Perkenalkan, nama saya Wadi Abdanil dengan NIM 241061201154. Perkenalkan, nama saya Harmaida dengan NIM 231061201150. Kelompok kami membahas materi Accounting Rate of Return. Apa itu Accounting Rate of Return atau tingkat pengembalian akuntansi? Adalah sebuah metrik yang digunakan untuk menghitung profitabilitas suatu investasi atau proyek. ARR membandingkan keuntungan bersih yang diharapkan dengan biaya investasi awal yang dikeluarkan. Metode ini memberikan gambaran tentang efisiensi investasi dalam menghasilkan keuntungan relatif terhadap jumlah uang yang diinvestasikan. Tujuan penggunaan ARR. Yang pertama adalah evaluasi profitabilitas. ARR dapat memberikan gambaran langsung tentang potensi profitabilitas suatu investasi atau proyek. Yang kedua, perbandingan alternatif investasi. ARR memungkinkan perbandingan yang mudah antara beberapa proyek atau investasi alternatif. Dengan mengetahui ARR, investor dapat memilih opsi yang memiliki tingkat pengembalian lebih tinggi terhadap biaya investasi. Yang ketiga, kemudahan penggunaan. Metode perhitungan ARR relatif sederhana dan tidak memerlukan pengetahuan khusus dalam bidang keuangan yang kompleks. Hal ini membuat ARR dapat digunakan secara luas oleh berbagai pihak, termasuk investor yang tidak memiliki latar belakang keuangan mendalam. Yang keempat, pemantauan kinerja. Setelah investasi dilakukan, ARR dapat digunakan untuk memantau kinerja investasi dari waktu ke waktu. Dengan membandingkan ARR yang diharapkan dengan ARR aktual, Anda dapat mengevaluasi apakah investasi sesuai dengan ekspektasi atau memerlukan penyesuaian strategi. Yang kelima, pengambilan keputusan investasi yang lebih baik. ARR akan memberikan informasi penting untuk membantu pengambilan keputusan investasi yang lebih baik dan terinformasi. Hal ini akan membantu dalam merencanakan portofolio investasi yang dapat mengoptimalkan tingkat pengembalian secara keseluruhan. Cara menghitung accounting rate of return itu menggunakan 3 langkah. Yang pertama, menghitung keuntungan bersih rata-rata. Tentukan terlebih dahulu keuntungan bersih yang diharapkan dari investasi atau proyek selama masa pakainya. Keuntungan bersih ini adalah selisih antara pendapatan kotor dan biaya operasional serta dapat dikurangi dengan biaya penyusutan atau biaya bunga jika diperlukan. Yang kedua, menghitung biaya investasi awal. Initial investment mencakup total biaya yang dikeluarkan untuk memulai investasi atau proyek. Kedua, menghitung biaya investasi awal. Initial investment mencakup total biaya yang dikeluarkan untuk memulai investasi atau proyek, termasuk biaya pembelian aset, biaya instalasi, dan biaya lain yang terkait. Yang ketiga, rumus perhitungan ARR. Setelah mendapatkan nilai keuntungan bersih rata-rata dan biaya investasi, yang ketiga, rumus perhitungan ARR. Setelah mendapatkan nilai keuntungan bersih rata-rata dan biaya investasi awal, digunakan rumus berikut. Rumus ARR, yaitu ARR sama dengan keuntungan bersih rata-rata dibagi dengan biaya investasi awal, lalu dikalikan dengan 100%. Sebagai contoh, jika keuntungan bersih rata-rata investasi adalah 10 juta,
per tahun dan biaya investasi awal adalah 100 juta, maka AAR sama dengan 10 juta dibagi dengan 100 juta lalu dikalikan dengan 100%, maka hasil yang diperoleh yaitu 10%. Jadi AAR dari investasi tersebut adalah 10% per tahun. Kelebihan dan kekurangan accounting rate of return. Yang pertama, evaluasi profitabilitas sederhana. AAR dapat memberikan gambaran langsung tentang efisiensi investasi dalam menghasilkan keuntungan relatif terhadap biaya investasi. Yang kedua, kemudahan dalam penggunaan. Metode perhitungan AAR relatif sederhana dan tidak memerlukan pengetahuan khusus dalam bidang keuangan yang kompleks. Yang ketiga, pemantauan kinerja investasi. AAR dapat digunakan untuk memantau kinerja investasi dari waktu ke waktu. Kekurangan AAR, yang pertama, tidak mempertimbangkan nilai waktu uang. AAR tidak memperhitungkan nilai waktu uang secara tepat sehingga tidak menggambarkan keseluruhan nilai investasi. Yang kedua, tidak mempertimbangkan arus kas. AAR hanya mempertimbangkan keuntungan bersih tanpa memperhitungkan arus kas yang dihasilkan oleh investasi. Yang ketiga, tidak mempertimbangkan risiko jangka panjang. AAR tidak mempertimbangkan peningkatan risiko pada proyek-proyek jangka panjang dan ketidakpastian antara terkait dengan periode waktu yang lama. Penggunaan ARR dalam pengambilan keputusan investasi. Dalam proses pengambilan keputusan investasi, ARR dapat digunakan sebagai salah satu metrik evaluasi. Namun sebaiknya tidak berdiri sendiri. ARR perlu dilengkapi dengan metode penilaian investasi lainnya, seperti Net Present Value atau NPV dan Internal Rate of Return atau IRR. Untuk mendapatkan gambaran yang lebih komprehensif tentang potensi keuntungan dan risiko investasi secara umum, aturan pengambilan keputusan dengan menggunakan ARR adalah 1. Jika ARR suatu investasi atau proyek lebih besar atau sama dengan biaya modal atau cost of capital perusahaan, maka investasi tersebut dapat diterima. Jika ARR suatu investasi atau proyek lebih kecil dari biaya modal perusahaan, maka investasi tersebut sebaiknya ditolak. Selain itu, dalam membandingkan beberapa alternatif investasi, perusahaan dapat memilih proyek dengan ARR tertinggi. Perusahaan dapat memilih proyek dengan ARR tertinggi selama ARR-nya masih di atas biaya modal. Contoh perhitungan ARR. Berikut adalah contoh perhitungan ARR untuk sebuah investasi. Sebuah perusahaan sedang mempertimbangkan investasi dalam proyek dengan rincian sebagai berikut. Yang pertama, biaya investasi awal 250 juta, investasi pendapatan per tahun 70 juta, investasi masa pakai proyek 5 tahun. Untuk menghitung ARR, langkah-langkahnya adalah: yang pertama, menghitung keuntungan bersih rata-rata. Keuntungan bersih rata-rata 70 juta per tahun. Hitung biaya investasi awal. Biaya investasi awal 250 juta. Yang ketiga, perhitungan ARR. ARR sama dengan keuntungan bersih rata-rata dibagi investasi awal dikali 100% ARR. Jadi 70 juta dibagi 250 juta dikali 100% sama dengan 28%. Jadi ARR dari investasi tersebut adalah 28% per tahun. Accounting Rate of Return (ARR) as Required Rate of Return (RRR). Selain ARR, terdapat juga metrik lain yang sering digunakan dalam penilaian investasi, yaitu Required Rate of Return (RRR) atau tingkat pengembalian yang disyaratkan. RRR adalah tingkat pengembalian minimum yang diinginkan oleh investor atau perusahaan sebagai
kompensasi atau atas risiko yang diambil dalam suatu investasi. RRR biasanya dihitung menggunakan model penilaian saham seperti dividend discount model atau capital asset bridging model. Perbedaan utama antara ARR dan RRR adalah yang pertama, ARR mengukur tingkat pengembalian aktual dari suatu investasi, sedangkan RRR adalah tingkat pengembalian minimum yang diinginkan. Yang kedua, RRR tidak memperhitungkan nilai waktu uang, sementara RRR mempertimbangkan nilai waktu uang melalui model penilaian yang digunakan. Yang ketiga, RRR hanya mempertimbangkan keuntungan bersih, sedangkan RRR juga mempertimbangkan risiko investasi. Dalam pengambilan keputusan investasi, perusahaan atau investor perlu mempertimbangkan ARR suatu investasi dengan RRR yang diinginkan. Jika RRR lebih besar atau sama dengan RRR, maka investasi tersebut dapat diterima. Namun, jika RRR lebih kecil dari RRR, maka investasi tersebut sebaiknya ditolak. Accounting rate of return ARR versus internal rate of return IRR. Selain RRR, metrik lain yang sering digunakan dalam penilaian investasi adalah internal rate of return IRR. IRR merupakan tingkat diskonto yang menyamakan nilai sekarang dari arus kas masuk dengan nilai sekarang dari arus kas keluar suatu investasi. Perbedaan utama antara ARR dan IRR adalah ARR adalah metrik non-diskonto, sedangkan IRR adalah metrik diskonto yang memperhitungkan nilai waktu uang. ARR adalah mempertimbangkan keuntungan bersih rata-rata, sementara IRR mempertimbangkan seluruh arus kas masuk dan keluar selama masa investasi. ARR lebih sederhana dan mudah dihitung, sedangkan IRR memerlukan perhitungan yang lebih kompleks. ARR tidak memperhitungkan risiko jangka panjang, sementara IRR dalam praktiknya menggunakan ARR dan IRR dapat saling melengkapi. ARR dapat digunakan sebagai evaluasi awal, sedangkan IRR dapat digunakan untuk analisis yang lebih komprehensif dan akurat. Perbandingan antara ARR dan IRR dapat memberikan wawasan yang lebih lengkap bagi pengambilan keputusan investasi. Peran ARR dalam pengelolaan keuangan bisnis. Yang pertama, mengevaluasi portabilitas investasi. ARR memberikan gambaran langsung tentang efisiensi investasi dalam menghasilkan keuntungan relatif terhadap biaya yang dikeluarkan. Yang kedua, membandingkan alternatif investasi. Dengan menghitung ARR, perusahaan dapat membandingkan tingkat pengembalian dari berbagai proyek atau investasi alternatif. Yang ketiga, memantau kinerja investasi. Setelah investasi dilakukan, ARR dapat digunakan untuk memantau kinerja investasi dari waktu ke waktu. 4. Meningkatkan efisiensi pengelolaan keuangan. Dengan memahami konsep dan cara menghitung ARR, perusahaan dapat membuat keputusan investasi yang lebih informasional dan tepat. Kesimpulan, accounting rate of return merupakan salah satu metrik penting dalam evaluasi portabilitas investasi. ARR memberikan gambaran langsung tentang efisiensi investasi dalam menghasilkan keuntungan relatif terhadap biaya yang dikeluarkan. Untuk mendapatkan analisis yang lebih komprehensif, ARR sebaiknya digunakan bersama dengan metode penilaian investasi lainnya, seperti net present value dan internal rate of return. Dengan memahami konsep dan cara menghitung ARR, perusahaan dapat membuat keputusan investasi yang lebih informasional dan meningkatkan efisiensi pengelolaan keuangan bisnisnya secara keseluruhan.